Halo, selamat pagi anak-anak. Salam sehat, salam sejahtera buatmu semua. Semoga kamu dalam pembelajaran ini tetap dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga di rumah. Tetap jaga kesehatan ya nak. Minggu yang lalu kita telah belajar tentang Nuh. Nah, hari ini kita juga akan belajar tentang kisah Bapak Abraham, yakni yang kita kenal dengan sebutan Bapa segala bangsa. Benar anak-anakku yang baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap yang baik. Kita mulai dengan berdoa. Bapak yakinkan, nak, di rumah rajin-rajin berdoa ya. Nanti juga di penghujung video ini, pembelajaran kita ini, Bapak mau mengajak kamu menulis sebuah doa. Nah, sebelumnya mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, ajarilah kami untuk selalu taat dan percaya kepadamu, seperti Bapa Abraham. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku, dalam pembelajaran kita hari ini, kisah Abraham mengingatkan kita akan sebuah ketaatan. Apa anak-anak? Ya, ketaatan. Nah, pasti kamu pernah mendengar sebuah nasihat dari orang tua. Nah, dalam sebuah nasihat, jika ada sebuah nasihat, kita dituntut untuk taat terhadap nasihat tersebut. Maka tidak jarang dalam hidup kita diberikan sebuah nasihat atau ujangan, baik dari orang tua, baik juga dari guru. Gitu dia. Maupun dari guru sekolah minggu, ditekankan nasihat-nasihat dari Tuhan, dari kitab suci. Sekarang nasihat itu mengarahkan kita untuk menuntut kita agar memiliki sikap taat. Apa anak-anak? Sikap taat ya. Nah, ada anak yang taat melaksanakannya kalau ada sebuah nasihat ya. Dan akhirnya bersukacita karena mendapatkan pujian atau hadiah. Dan ada juga anak yang tidak taat. Terkadang kita juga ada juga yang tidak taat. Dan kemudian menyesal karena menanggung akibat dari ketidaktaatannya. Tentu terkadang juga kalau ada nasihat, kita tidak menaati nasihat itu atau melanggar nasihat itu, maka kita terkadang menerima ganjarannya atau menerima hukumannya. Nah, itu dia nak. Berarti ada dua gendangnya ya. Kalau taat, kita akan menerima pujian atau hadiah. Kalau tidak taat, kita akan menerima imbalannya atau hukumannya. Itu dia. Kita membutuhkan bimbingan dari orang tua, guru, untuk setia dan taat melaksanakan nasihat-nasihat yang baik. Dan terutama kesetiaan untuk melaksanakan perintah Tuhan atau nasihat Tuhan. Itu dia yang paling utama ya nak ya. Nah, dalam hal itu kita membutuhkan bimbingan dari bapak guru, ibu guru di sekolah. Itu dia, dari orang tua di rumah, bapak mama. Mungkin juga saudara-saudara, kakak-kakak, adik-adik, abang-abang. Itu dia, kita membutuhkan bimbingan mereka untuk dapat taat kepada setiap aturan dan perintah-perintah Tuhan yang paling utama. Nah, anak-anakku, di dalam Alkitab Kejadian 12 ayat 1 sampai 9, di sana dikisahkan tentang Abraham yang begitu setia dan taat kepada Allah. Ia tidak ragu untuk meninggalkan negeri Haran, kampung halamannya dan orang tuanya, dan pindah ke tanah Kanaan, sebagaimana diperintahkan Allah kepadanya. Karena iman dan ketaatannya kepada Allah,
Abram, yang dulu namanya adalah Abram, mendapat banyak berkat dan perlindungan dari Allah. Bahkan Allah menjadikan Abram sebagai bapa segala bangsa, yang namanya digantikan menjadi Abraham. Itu dia. Setiap orang beriman ini tentu saja kita ingin agar memiliki iman yang kuat seperti Abram. Untuk itu, dapat dimulai dengan setia dan taat melaksanakan nasihat-nasihat baik dari orang tua, pendidik, dan kakak-kakak yang lainnya yang sering menasihati kita, seperti kakak pembina di sekolah minggu. Itu dia. Nah, nasihat-nasihat seperti apa? Banyak sesungguhnya nasihat-nasihat yang harus kita taati, baik di rumah, di sekolah, di gereja, dan di masyarakat. Itu dia. Kita harus membangun sikap iman yang setia dan taat kepada perintah Allah, seperti yang diteladankan oleh Bapak Abraham. Itu dia. Kita dapat merasakan sendiri sukacita dan kesetiaan yang taat, misalnya mendapatkan hadiah atau pujian kalau kita taat. Selanjutnya, kita dibimbing untuk memahami dan mengamalkan perintah-perintah Tuhan dalam Alkitab. Itu dia, nak. Maka kalau kita taat dan setia pada setiap perintah dan aturan, Tuhan pun akan senang kepada kita. Saudara-saudara, orang tua, bapak ibu guru, sesama pasti akan senang kepada kita kalau kita taat. Itu dia, nak. Nah, di sini Bapak sediakan sebuah cerita yang Bapak kutip dari medsos supaya kamu mendengarkannya dan menyimaknya dengan baik. Ini dia ceritanya, nak, ya. Kisah tentang Abraham. Abram berumur 75 tahun. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Ia berangkat dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya.
sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Nah, baik, itu dia cerita dari Abraham. Boleh nanti kamu baca-baca bukumu halaman 66 di buku Bos ya nak ya. 65 dan 66. Nah, sekarang rangkumannya. Nama negeri yang ditinggalkan Abraham adalah Haran. Perintah Allah kepada Abraham adalah menyuruh Abraham meninggalkan negerinya untuk pergi ke negeri yang dijanjikan Allah kepadanya. Abraham disuruh Tuhan untuk pindah menuju yang disebut dengan nama Kanaan. Janji Tuhan kepada Abraham adalah Tuhan akan memberikan keturunan yang banyak kepada Abraham. Abraham akan selalu diberkati oleh Tuhan. Ada dua ya. Umur Abraham saat meninggalkan negerinya adalah 75 tahun. Nama istri Abraham adalah Sarai. Tujuan Abraham mendirikan mezbah adalah sebagai tempat untuk menyembah Tuhan. Meskipun umurnya sudah tua, Abraham bersedia menjalankan perintah Tuhan. Apalagilah kita anak-anak zaman sekarang ya. Abraham percaya dan taat kepada Tuhan. Karena itu, Tuhan memberi banyak berkat kepada Abraham dan keturunannya. Tuhan pun menyediakan berkat bagi setiap orang yang setia dan taat kepadanya. Karena itu, berusahalah untuk selalu setia dan taat kepada perintah Tuhan seperti teladan Abraham. Perintah Tuhan dapat dibaca di dalam Alkitab. Baik anak-anak yang baik, perlu kamu renungkan, apakah saya bersemangat dan melaksanakan perintah Tuhan? Misalnya rajin berdoa, sudahkah kamu seperti itu? Mari kamu renungkan itu, dan setelah kamu renungkan dalam hati, buatlah tugasnya dan tulis sebuah doa permohonan kepada Tuhan sebagai bukti ketaatanmu kepadanya. Boleh kamu lihat nanti buku Bosmu halaman 67. Setelah kamu buat doamu nak, kirim ke Bapak Guru melalui GCR ya. Terima kasih, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kami agar selalu percaya dan taat melaksanakan perintah-Mu seperti Bapak Abraham. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak, selamat belajar.